Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Brutarigan dengan NIM C0E021023. Saya dari Program Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Anthony dan Reishi, tahun 1984 hingga 824. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara aktif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sektor publik, karena kegagalan penerapan pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi yang tidak kondusif bagi organisasi. Selanjutnya, fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Di sini ada terbagi beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi informasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian dan penilaian. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tipe pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, tipe pengendalian preventif atau preventive control. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Selanjutnya, di sini ada struktur pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk responsibility center. Yang kedua, responsibility centers ada 4 jenis. Yang pertama, expense center, revenue center, profit center, dan investment center. Yang ketiga, struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting atau participatory budgeting. Yang keenam, keberadaan departemen anggaran dan komite anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Slide selanjutnya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau expense center, pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, pusat pertanggungjawaban yang prestasinya manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input expense dengan output revenue dalam satu monitor. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selanjutnya, di sini ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal atau perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Dan informal, pertemuan informasi, diskusi, komunikasi langsung. Yang kedua, pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal control. Selanjutnya, perencanaan strategi merupakan proses penentuan program, aktivitas atau proyek yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya.
yang akan dibutuhkan. Yang kedua, tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer bawahnya. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah dan kebijakan strategi serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Selanjutnya, penganggaran. Penganggaran terbagi menjadi dua. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap dominan. Yang kedua, perbedaan proses penganggaran sektor publik dengan sektor swasta adalah pengaruh politik dalam proses penganggarannya. Yang ke slide selanjutnya, penilaian kinerja. Di mana slide ini adalah slide yang terakhir. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Reward dapat berupa finansial dan non-finansial. Yang ketiga, orientasi penilaian kinerja lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati, kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.